Seorang Martin Luther memandang Bunda Maria. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi saat ini dalam cerita Mogan. Dalam cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang siapakah Martin Luther dan bagaimana Martin Luther memandang Bunda Maria. Kita masuk tentang pembelajaran kita saat ini. Pandangan Martin Luther tentang Bunda Maria. Sekilas tentang dia. Martin Luther merupakan seorang profesor di bidang teologi, sekaligus seorang pastor Katolik yang berasal dari negara Jerman. Luther menjadi dikenal karena apa? Karena dia menggagas reformasi Protestan yang ternyata juga memberikan perubahan sejarah kekristenan di dunia. Dan keputusannya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman memberikan dampak tidak saja bagi gereja maupun juga bagi kebudayaan di Jerman. Itu sekilas tentang dia, supaya kita tahu background sedikit tentang siapakah Martin Luther yang hari ini kita bahas, melihat atau memandang Bunda Maria. Lalu apa kata Martin Luther ketika ia berbicara tentang Bunda Maria? Dia, Martin Luther, adalah seorang yang sangat menghormati Bunda Maria. Maka ada beberapa kutipan pengajarannya yang hari ini saya akan sajikan untuk Anda. Yang pertama, dia mengatakan penghormatan kepada Maria, penghormatan kepada Bunda Maria terukir di dalam hati manusia yang terdalam. Martin Luther memahami itu, Martin Luther merasakan itu, sehingga Martin Luther mengatakan dalam pengajarannya, Maria terukir dalam hati yang terdalam bagi manusia. Pengajaran yang kedua, Martin Luther mengatakan Bunda Maria adalah perempuan yang tertinggi dan batu permata termulia dalam Kristianitas setelah Kristus. Maria adalah keagungan. Maria adalah kebijaksanaan. Dan Maria dikatakan dalam pengajaran Martin Luther adalah kekudusan yang menjadi manusia. Pengajaran yang kedua mau meletakkan sebuah status dari pribadi Martin Luther terhadap Bunda Maria. Lalu pengajaran yang ketiga yang beliau katakan, kita tidak akan pernah dapat menghormati Maria dengan memadai. Dan juga diberi catatan, penghormatan dan pujian harus diberikan kepadanya, harus diberikan kepada Bunda Maria dengan cara yang tidak melukai Kristus maupun kitab suci. Maka penghormatan Bunda Maria, pujian kepada Bunda Maria tidak boleh melukai Kristus maupun kitab suci. Tidak ada perempuan yang seperti engkau. Engkau melebihi Hawa maupun Sarah. Terpujilah di atas semua keagungan, kebijaksanaan, dan kekudusan. Ini pengajaran yang selanjutnya dari Martin Luther. Dan dia mengatakan, seseorang harus menghormati Bunda Maria seperti yang dikehendakinya sendiri. Saya ulangi, seseorang harus menghormati Bunda Maria seperti yang dikehendakinya sendiri. Dan dinyatakan dalam Kidung Pujian Maria atau Magnificat. Maka saya akan coba untuk mendaraskan Kidung Maria ini, supaya Anda juga pada akhirnya memahami kedalaman makna dari Kidung Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku.
Sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang maha kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Demikianlah Kidung Maria yang menjadi penghormatan kepadanya. Teman-teman terkasih, itu sekilas tentang bagaimana Martin Luther yang sering kita dengar tentang namanya dan seluk-beluknya memandang Bunda Maria. Semoga kita semakin tidak penasaran tentang bagaimana Martin Luther, seorang reformator kekristenan, itu memandang Bunda Maria dengan sangat luar biasa. Maka kita sebagai umat Katolik, mari kita mampu juga menghormati Bunda Maria dalam porsi yang tepat dalam kehidupan ini. Cukup sekian penjelasan tentang Martin Luther memandang Bunda Maria. Kita akan bertemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya.